Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan UGM dimanapun Anda berada, kegiatan Safir kali ini akan membahas mengenai manajemen keuangan dalam Islam. Manajemen keuangan dalam Islam masuk ke dalam hukum keluarga, sehingga berkaitan dengan bagaimana membangun keluarga yang ideal dan bagaimana mengenali muamalah dalam keluarga. Pengaturan hukum keluarga ini telah diatur di beberapa surat dalam Al-Quran, di antaranya adalah Al-Baqarah, An-Nur, Al-Ahzab, An-Nisa, dan At-Tolak. Hal ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam dan Al-Quran terhadap ilmu tentang keluarga, sehingga aturan dalam berkeluarga ini demikian sempurna. Sehingga ulama menjadikannya satu fikih khusus, yaitu Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah adalah istilah bagi keseluruhan hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan Islam, seperti hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan peradilan agama. Sederhananya, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah ini memperkenalkan cara berkeluarga yang benar, salah satunya berkaitan dengan keuangan dalam keluarga. Bagian penting yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah sebab perpindahan harta dalam Islam. Ada 4 hubungan inti, yaitu orang tua, istri, suami, dan anak. Cara perpindahan harta atas 4 hubungan ini dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu orang tua ke anak, suami ke istri, istri ke suami, dan anak ke orang tua. Kecuali istri ke suami, perpindahan harta dilakukan dengan cara memberikan nafkah, hibah atau hadiah, dan waris. Mengapa istri ke suami tidak memberikan nafkah? Karena memang istri tidak memberikan nafkah kepada suaminya, tidak memiliki kewajiban. Nah, kita perlu memahami ini karena Islam menghargai suatu kepemilikan. Sehingga harta suami adalah milik suami, harta istri adalah milik istri, dan seterusnya. Sehingga anggota keluarga yang lainnya tidak bisa memiliki harta keluarga yang lainnya tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ini adalah bagian dari prinsip keuangan yang sangat fundamental. Kemudian bagaimana ciri khas masing-masing bentuk perpindahan harta tadi? Yang pertama, nafkah. Nafkah itu sifatnya wajib, sehingga orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Allah berfirman, hendaknya orang yang punya kelonggaran memberikan nafkah sesuai dengan kelonggaran yang dia milikinya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberikan nafkah sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Jadi jika teman-teman UGM memiliki penghasilan misalnya sebesar 1 juta rupiah setiap bulannya, maka berikanlah nafkah sesuai kemampuan teman-teman UGM. Nah, kemudian yang kedua, nafkah diberikan sesuai kebutuhan. Kadar nafkah yang wajib diberikan adalah sebesar kadar yang menutupi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kebutuhan sandang dan pangan ini pada surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu, dan bagi para ibu, mereka menyusui anaknya 2 tahun sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuan, dan bagi laki-laki yang punya anak, untuk memberikan pangan dan pakaian sesuai dengan standar normal. Nah, untuk sementara untuk kebutuhan papan tercantum dalam Quran surat At-Tolak ayat 6, yaitu berikanlah tempat tinggal bagi mereka di tempat di mana kalian tinggal. Nah, untuk yang ketiga, nafkah diberikan karena sebab. Ada 3 sebab seseorang wajib memberikan nafkah. Yang pertama adalah karena sebab nasab atau pertalian darah, yaitu seperti anak dan orang tua. Lalu kemudian karena sebab pernikahan. Lalu yang ketiga adalah karena sebab kepemilikan. Contoh, jika dahulu kali kita mengenal kata budak, maka seorang majikan wajib memberikan kebutuhan pokok terhadap budaknya. Namun pada dewasa ini, budak sudah tidak lagi ada, maka contoh karena sebab kepemilikan adalah ketika kita memiliki hewan peliharaan, maka seorang majikan ketika memiliki hewan peliharaan wajib memberikan kebutuhan pokok si hewan peliharaan ini. Perpindahan harta yang berikutnya yaitu adalah dengan hibah atau hadiah. Ada 3 karakternya atau ciri khasnya, yaitu sifatnya tidak wajib namun dianjurkan, sebagaimana sabda Nabi SAW, saling memberi hadiahlah kalian maka kalian akan saling mencintai. Lalu hibah ini di luar kebutuhan
nafkah tadi. Jadi ketika misalnya seperti seorang suami memberikan uang belanja kepada istrinya, kemudian istrinya membelanjakan dan sudah memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga ada sisa uang belanja darinya, maka sisa ini adalah bentuk hibah dari seorang suami kepada istrinya. Kemudian yang ketiga adalah dapat diberikan boleh tanpa sebab. Nah, berarti ada perbedaan antara hibah dan hadiah. Ketika kita bicara hibah, itu boleh tanpa latar belakang apapun. Sementara jika hadiah biasanya kita akan memberikan dalam bentuk karena prestasi tertentu sebagai bentuk penghargaan. Seperti misalnya ada pernikahan, ada kelulusan kuliah atau kelulusan sekolah. Seperti itu saat hadiah dapat diberikan. Kemudian perpindahan harta yang berikutnya adalah dengan cara warisan. Untuk warisan ini ketentuannya sudah diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sifatnya otomatis walaupun si pemberi waris ini ketika dia hidup dia diam saja tidak memberikan wasiat, tetapi ketika dia meninggal maka hartanya akan otomatis menjadi warisan. Karena sebab yang membagi warisan ini adalah Allah, maka pembagiannya juga Allah yang mengatur sehingga manusia tidak punya hak sama sekali dalam pembagiannya. Jadi tinggal mengikuti saja perintah dari Allah. Nah, ada dua harta yang lainnya lagi yang Allah atur pembagiannya. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Lalu kemudian kapan seorang suami dapat menafkahi istrinya? Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah telah terjadi akad nikah yang sah, dan yang kedua istri telah merelakan dirinya untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, apabila salah satu tidak terjadi, maka seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika menikahi Aisyah. Beliau menikahi Aisyah dalam usia yang belia sehingga belum satu rumah. Dan saat itu Rasulullah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Ketika beliau sudah satu rumah dengan Aisyah, maka beliau sudah memiliki kewajiban atas nafkah kepada Aisyah. Hal ini juga dapat menjadi jalan keluar bagi muda-mudi yang memang sudah saling mencintai namun belum memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, sehingga hubungan mereka akan menjadi halal, tetapi penguasaan dari kedua belah pihak antara suami dan istri masih di bawah penguasaan keluarganya, seperti itu. Nah, ketika ada syarat seorang suami menafkahi istrinya, maka ada syarat yang menggugurkan seorang suami memberikan nafkah istrinya. Ada 4 syarat gugur. Yang pertama adalah istri nusyuz atau membangkang. Yang kedua, istri masih kecil atau belum terjadi hubungan suami istri. Lalu yang ketiga, keluar rumah karena tanpa seizin suami. Dan yang ketiga adalah terjadi talak bain atau talak yang tidak dapat dirujuk kembali. Nah, dari sini timbul pertanyaan, apakah nafkah yang tidak dibayar oleh seorang suami karena suatu hal, misalnya seorang suami meninggalkan rumah karena suatu alasan, misalnya ada tugas dan tidak bisa kembali ke rumah dalam kurun waktu tertentu dan tidak menafkahi keluarganya, apakah ini bisa menjadi hutang seperti itu? Ya, ini menjadi hutang. Tetapi bisa menjadi tidak hutang apabila hakim memutuskan hal tersebut tidak menjadi hutang. Yang kedua adalah kesepakatan dari para pihak, yaitu kerelaan istri atau keluarganya untuk tidak menjadikan nafkah yang belum dibayar itu menjadi hutang. Setelah memahami konsep dasar keuangan dalam Islam, lalu bagaimana ini cara mengelolanya? Anggaran yang sehat dalam keuangan dalam Islam itu ketika jumlah pemasukan sama atau lebih besar dari pengeluaran. Nah, karena pengelolaan keuangan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari tingkat paling kecil yaitu individu, rumah tangga, kelompok, perusahaan, hingga negara melakukan pengelolaan keuangan ini. Nah, Islam mengajarkan agar harta yang dikelola itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena harta dalam Islam adalah suatu amanah dan hak milik seseorang, yang kewenangan untuk penggunaannya terkait erat dengan kemampuan dan kepantasan dalam mengelola aset. Prinsip dalam Islam bahwa sebaik-baiknya harta yang baik adalah dikelola
oleh orang yang berkepribadian soleh. Yang seperti apa? Yang amanah dan profesional. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Furqan ayat 67, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, mereka tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Dan pembelanjaan itu ada di tengah-tengah antara yang demikian. Kemudian Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha, serta mengeluarkan hasil usahanya untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Maka keluarga dalam mengelola pembelanjaan harus berprinsip pada pola konsumsi yang berorientasi kepada kebutuhan di samping manfaat. Sehingga hanya akan belanja apa yang dibutuhkan dan hanya akan membutuhkan apa yang bermanfaat. Dalam berumah tangga, hendaknya suami istri juga memiliki konsep bahwa pembelanjaan hartanya akan berpahala jika dilakukan untuk hal-hal yang baik dan sesuai dengan perintah agama, sehingga apa yang dilakukannya akan selalu bernilai ibadah. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan ikhlas karena Allah kecuali kamu mendapat pahala darinya. Sekian dari saya dan sekian untuk episode Safir kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.